Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini dibuat untuk teman-teman yang baru daftar bergabung di taxi driver atau di drivernya Maxim. Jadi di ordernya Maxim itu ada beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis order yang bisa dibilang mungkin sedikit berbeda dengan penggunaan di aplikasi-aplikasi yang lain. Normalnya kan begini ya, normalnya teman-teman mendapatkan order baik secara manual ataupun secara auto. Masuk order, teman-teman terima, terus kemudian teman-teman lakukan chatting, teman-teman lakukan telepon ataupun layanan lainnya untuk berkomunikasi dengan si konsumen, melakukan salam, sapa dan konfirmasi, termasuk titik jemputnya, ya, patokan titik jemputnya. Biasanya teman-teman ada yang suka bilang apa, kakak pakai baju apa, terus tunggunya di mana, seperti itu. Dan CS juga biasanya nanya ke pengemudi, bang, plat kendaraannya sama tidak. Itu untuk pada saat pertemuan nggak banyak memakan waktu. Normalnya adalah pada saat dapat order, teman-teman langsung berangkat ke lokasi jemput, terus kemudian tiba. Setelah tiba, penumpang naik, lalu mulai perjalanan sampai antar ke lokasi, di lokasi selesai. Normal ya. Itu adalah kondisi pertama, yaitu normal. Ada kondisi yang kedua yang tidak biasa, ya, abnormal. Abnormal yang abnormal. Jadi kondisi order yang kedua. Kondisi order yang kedua adalah teman-teman dapat order, terima ordernya, lakukan konfirmasi, salam, sapa, konfirmasi. Kemudian setelah itu teman-teman meluncur ke lokasi, ya, jemput konsumen. Setelah jemput konsumen, teman-teman mau antar dong, ya, mulai perjalanan mau antar kemana? Ke lokasi. Tapi di tengah perjalanan si konsumen bilang, Pak, maaf, nggak jadi ke lokasi tersebut. Anggap tujuannya adalah ke mall, nggak jadi ke mall, tapi minta ke rumah sakit. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman ikuti apa yang menjadi kebutuhan CS. Berarti belok dong ke rumah sakit. Di rumah sakit apa yang perlu lakukan teman-teman? Apakah selesaikan? Tidak, salah, dan tidak akan bisa juga menyelesaikan karena tujuannya adalah ke mall, bukan ke rumah sakit. Tapi teman-teman antar ke rumah sakit, ya. Apa yang akan dilakukan harus teman-teman? Apakah harus pergi ke mall terus selesaikan di mall? Tidak perlu. Di aplikasi Maxim, klik ubah rute. Sebelum klik selesai, klik ubah rute, ya, klik ubah rute. Silang tujuan pertama. Tujuan pertama disilang. Silang berarti dihapus tujuan pertama, yang mall itu dihapus. Lalu klik tambahkan tujuan. Masukkan tujuannya adalah rumah sakit. Kemudian apa yang lakukan? Selesaikan. Maka harga akan menyesuaikan. Jika lebih jauh, maka akan bertambah harganya. Jika lebih pendek, belum bisa juga berturun, tapi tergantung kilometernya. Selama masih dalam radius 3,5 kilometer, maka harga tetap menjadi harga dasar, itu 8.900. Baik ya. Itu kondisi order kedua. Ada kondisi order yang ketiga. Oh, banyak nih. Yang ketiga. Jadi biasa ya, teman-teman dapat order teman-teman terima, konfirmasi, setelah itu lakukan tindakan, chatting dengan konsumen, lakukan salam, sapa, konfirmasi, pertegas. Oke? Beres, luncur. Klik sudah tiba kalau udah di lokasi. Setelah itu penumpang naik, mulai jalan. Jalan dong ke mall, ya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kata si konsumen bilang gini, bang, boleh nggak mampir dulu kemana? Ke supermarket. Ada apa? Kebetulan saya mau pergi ke mall itu mau ketemu temen. Nah, saya udah pesan kue nih. Lalu sampaikan kepada ke konsumen, boleh bu, silahkan. Tapi begini bu, kalau di Maxim, jika belok dulu ke lokasi lain, maka yang harus dilakukan ada biaya tunggu. Ya, ada biaya tunggu. Biaya tunggunya bagaimana? Jadi biaya tunggu itu, jadi kalau seandainya mampir akan berjalan waktu tunggu. Gratisnya cuma 5 menit.
lewat dari 5 menit, maka akan dikenakan biaya Rp500 per menit. Seperti itu. Jadi orang itu masuk ke dalam, oke kan, dia bilang oke, nggak apa-apa. Ya udah, kita tungguin tuh 5 menit. Klik waktu tunggu. Ya, klik waktu tunggu. Itu akan berjalan. Dia datang lagi, oke bang, naiklah dia, mulai jalan lagi. Set, nyampelah ke mall. Selesai. Oke, itu kondisi yang berapa? 3 ya? Ketiga. Ada yang keempat. Set, lebih biasa lah lagi. Ya, order masuk, konfirmasi, langsung chatting ya, atau telepon, bebas, jalan. Set, jemputlah dia, naiklah dia. Bu, tujuannya bener kan ke mall? Iya bang, ke mall. Set, ke mall. Dari mall, sebelum ke mall dia ngomong kayak gini, bang, abis dari mall saya cuma turun sebentar. Abis dari mall bisa nggak ke rumah sakit? Bisa. Nyampe mall, ya, nyampe mall, jangan klik selesai. Nyampe mall, klik ubah rute, klik tambahkan tujuan. Mulai jalan lagi, set, sampai ke rumah sakit, selesai. Itu yang keempat. Bener ya? Kelima. Nah, yaudah, anggap yang keempat. Yang kelima. Nah, yang kelima dapat order, tujuannya kosong. Wih, tujuannya kosong. Titik jemputnya ada tapi tujuannya kosong. Apa yang dilakukan? Tujuannya kosong nih. Ya, seperti biasa, terima, angkat, konfirmasi. Ya, chatting. Setelah di chatting bilang gini, Bu, ini tujuannya kemana ibu ya? Belum ada. Oh iya bang, tujuannya ke Villa Mutiara. Di daerah mana itu? Pokoknya daerah puncak sana lah. Ya udah bu, nggak apa-apa, nggak usah bingung. Jemput, naik, mulai jalan. Set, ke Villa Mutiara. Nyampe Villa Mutiara, ubah rute, tambahkan tujuan, geser petanya ke lokasi GPS bapak-bapak. Teman-teman. Tes, tek, keluar harga. Teng. Awalnya harganya dasar 89, langsung berubah karena jaraknya jauh. Set, berubah tuh. Di berapa? 40.000 kali. Terserah, tergantung jaraknya nanti. Setelah keluar harganya, tunjukin, ibu harganya di segini ya bu ya. Oke, selesaikan. Oke, itu yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Ada yang keenam. Keenam apa yang keenam? Apa ada yang keenam? Oh iya, yang keenam. Titik jemputnya nggak ada. Itu biasanya ada di food dan delivery. Di food ya, biasanya di food. Titik jemputnya nggak ada ini mah. Ya, artinya orang tersebut minta dibeliin di mana aja, terserah. Beliin ketoprak, terserah di mana aja, yang penting antarnya ke sini gitu. Ya. Kalau si konsumen tahu titiknya ketoprak, dia kan geser ke warung ketoprak. Tetapi karena si konsumen juga nggak tahu beli ketopraknya di mana, terserah dia beli di mana ya. Beli bubur terserah di mana. Yang jelas antarnya tahu. Ini kondisi yang keenam. Jadi apa yang dimiliki oleh Maxim bukan merupakan sebuah kecacatan sistem, bukan. Tetapi memang fasilitas yang dikondisikan oleh Maxim untuk mengakomodir kenyataan di lapangan. Di lapangan ada driver ya, menunggu diem, konsumennya masuk ke dalam, mampir dulu. Totonya ngobrol sama pacar di dalam, kelupaan, si abang yang nungguin aja. Ya enggak? Oh iya bang, maaf lupa setengah jam. Ngobrol sama pacar kan nggak kerasa. Balik dia. Bang, kita jalan lagi bang, kan kurang ajar. Dan kalau nggak ada harganya, kalau nggak ada yang namanya kompensasi, itu kan kasihan driver. Nah di sini Maxim tidak perlu khawatir. Ada waktu tunggu. Oke? Nah terus ada lagi. Ada orang datang ke Jakarta, ada orang datang ke Cianjur. Ke Cianjur dia bingung mau kemana, dia tahu tempatnya tapi nggak tahu jalannya. Maka yang dilakukan sama konsumen, dia mengeklik tujuan diberitahukan kepada driver, maka dia langsung pesan. Jadi kalau tujuan kosong itu wajar, memang itu fasilitas yang diberikan oleh Maxim kepada penumpang. Oke? Apalagi? Yang mau bertanya tentang case permasalahan driver, silahkan komentar. Insya Allah saya jawab. Ya. Ini ada yang ngomong gini. Saya pernah lihat di
pembicaraan umum ya, perbincangan umum. Maxim pilih kasih katanya. Ya betul, memang Maxim pemberian ordernya pilih kasih. Siapa yang dipilih dan siapa yang dikasih? Yang dipilih adalah yang ratingnya bagus berdasarkan penilaian konsumen. Yang dipilih atau yang dikasih order adalah driver yang terdekat. Memang Maxim pilih kasih. Lalu bagaimana penentuan rating? Teman-teman driver baru itu pada saat mulai bergabung diberi kesempatan 30 order pertama untuk penentuan rating star. Rating star itu udah 98, 0,98 atau 98%. Ya, 98%. Itu adalah rating awal, rating dasar. Lalu selama 30 order teman-teman akan diminta untuk pembuktian diri, apakah rajin, apakah tidak, apakah jenisnya part time, apakah jenisnya full time. Itu akan ditentukan dari berapa lama teman-teman setiap hari jam on-nya. Udah ya, itu aja lah dulu lah ya. nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kita bahas satu-satu tuh. Kita bahas satu-satu tuh. Kondisi pertama normal, kondisi kedua 3, 4, 5, 6 kondisi order kita akan bahas satu persatu. Termasuk bila ada terjadi permasalahan dengan konsumen. Ya, konsumen nggak terima. Oh, Pak, saya nggak mau terima, Pak. Ya, saya tadi harganya 89. Ya, kenapa sekarang di 12? Setelah disesuaikan tujuan. Nggak usah berdebat sama konsumen. Jelaskan aja seperti itu. Nggak usah berdebat. Jelaskan seperti itu. Nanti ada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya Maxim untuk mengakomodir permasalahan tersebut. Ya, oke, terima kasih. Itu aja. Ya, tidak bisa diulang karena saya juga nggak ada teks di sini nggak ada teks ya. Nah, di sini nggak ada teks. Ini murni ya, tidak ada teks ya. Ya, kita lihat ya. Tuh, ya, tidak ada teks ya. Oke, tidak ada teks. Oke. Ya, ini bukan teks ya, ini kalkulator. Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.